setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Hendry Satrio, Alma Syarfina, Taufik Basari, ketika tidak menjadi ketua KPK marah, tapi menjadi ketua KPK tidak bangga gitu. Dan ketika Ibu Mega mengatakan saya pernah sampai berbisik kepada Pak Jokowi, kalau perlu ini KPK diberhentiin aja deh. Paling tidak angka korupsi di Indonesia itu bisa ditekan. Tapi bangga nggak pernah jadi ketua KPK? Kalau bangga nggak pernah. Terus abang bilang tadi abang nggak bangga. Iya. Abang ini maunya apa sebetulnya? Emang nggak punya uang bang? Atau jadi ketua KPK tuh hartanya malah nggak ada? Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan juga semangat selalu. Kali ini kami akan menghadirkan bintang tamu dan ia adalah seorang mantan pemimpin KPK. Walau sudah tidak menjabat, ia masih sangat vokal dalam menyerukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah ini hanya sekedar eksistensi saja atau benar-benar dari hati? Inilah Q&A bersama saya Yohana Margareta, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, bintang tamu pada malam hari ini adalah Abraham Samad. Halo Bang, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Ya. aku selalu begini ya, bukan begini. Oh gitu. Ya. Apa maknanya? Ini melawan. Apa yang dilawan? Ya, korupsinya dong. Oh, korupsinya. Nah, tapi kalau melihat seorang Abraham Samad, aku mau ada satu pertanyaan. Apa itu? Pilih harta tahta wanita. Saya memilih untuk menggebuk para koruptor. Oke, baiklah. Nggak sabar ternyata ya kan. Silakan duduk, terima kasih. Oke. Bintang tamu sekali lagi. Thank you. Tepuk tangan. Nah, Abraham Samad, di samping Anda ini sudah ada 9 kartu. Nah, nanti silahkan Anda memilih. Oke. Karena kenapa kartu? Ini agak berbeda dari biasanya saya yang akan menunjukkan box yang akan dipilih. Kenapa? Karena Abraham Samad ini sosok yang banyak sekali memegang kartu truf kasus-kasus korupsi di Indonesia. Nah, kita mau tahu di balik layarnya seperti apa. Langsung saja, untuk kesempatan pertama boleh pilih kartu nomor berapa? 2. Kita buka box nomor 2. Isinya apa? Tahta. Bang Abraham mau nanya deh, setelah tidak menjabat sebagai pimpinan KPK, pernah merasa post power syndrome nggak? Tidak. Kenapa? Tapi yang saya rasakan marah. Marah, kenapa? Iya, jadi tidak post power syndrome tapi marah. Marahnya kenapa? Karena kenapa saya merasa marah? disingkirkan Oke. atau gimana? Bukan, saya tidak merasa disingkirkan. Saya marah karena saya sudah tidak diberi lagi kesempatan untuk menggebuk para koruptor. Memangnya harus jadi ketua KPK untuk menggebuk para koruptor? Ya, suka apa nggak suka. Karena itu adalah lembaga penegak hukum. Jadi seberapa berpengaruh sih sebenarnya tahta ketua KPK Republik Indonesia ini? Pengaruhnya menurut saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, Makanya KPK juga tidak begitu banyak prestasi akhir-akhir ini. Pengaruhnya maksudnya pengaruh secara internal bagi saya itu biasa-biasa saja, bukan menjadi kebanggaan menurut saya. Karena sekali lagi menurut saya jabatan itu kan amanah ya yang harus direalisasikan, dijalankan. Kalau dikatakan pengaruh eksternalnya itu sangat berpengaruh. Karena masyarakat negara itu sangat berharap bahwa dengan KPK itu paling tidak angka korupsi di Indonesia itu bisa ditekan. Tapi bangga nggak pernah jadi ketua KPK? Kalau bangga nggak pernah. Nggak pernah bangga? Iya. Kok bisa begitu ya? Ya saya nggak bangga karena ini kan amanah gitu. Oh begitu. Gitu. Sama aja kalau saya beribadah 1 hari 5 kali. Padahal menjadi ketua KPK kan nggak mudah dan itu capaian juga loh. Tidak semua orang itu bisa menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK. Bahkan itu melalui fit and proper test yang cukup panjang. Kalau saya sendiri pribadi ya, sama sekali tidak ada kebanggaan seperti itu. Saya merasakan kalau jadi pimpinan KPK itu kita diberikan sesuatu yang sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan amal yang besar. Kalau di kepala saya begitu ya. Oleh karena itu harus
dipergunakan sebagaimana mestinya gitu. Jangan oke. dinodai itu. Oh gitu. Oke, kalau Bang Hensat gimana? Setuju nggak sih? Itu kan beberapa kali saya tahu abang berusaha menjadi calon komisioner KPK. Sudah gagal 2 kali kalau nggak salah. Yang ketiga berhasil di 2011. Ya. Terus abang bilang tadi abang nggak bangga. Iya. Abang ini maunya apa sebetulnya? Maksud saya dia coba terus. Itu tadi begitu pertanyaan saya. jadi. Nggak bangga. Terus setelah itu dia nggak bangga. Nah itu tolong dijawab. Tapi saya boleh 2 pertanyaan ya. Abang masih mau jadi ketua KPK lagi nggak? Kan masih ada kesempatan. Gitu kira-kira bang. Langsung. Jadi begini, lebih kepada ada misi suci, kira-kira begitu ya. Yang ingin kita perjuangkan yang selama ini kita melihat bahwa itu selalu jalan di tempat ya. Pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan selalu jalan di tempat sebelum-sebelumnya ya. Karena kita lihat KPK pertama itu kan dia bekerja keras untuk membangun lembaganya, kelembagaannya. Itu dulu pertama. Jadi mungkin dia punya waktu tidak terlalu banyak untuk konsentrasi memberantas korupsi. Karena dia lebih terfokus pada saat itu membangun sebuah lembaga ya. Pondasinya yang dia bangun itu kan susah kan. Kemudian yang kedua juga masih melanjutkan. Ketika era saya itu kan pondasi itu sudah berdiri ya. Jadi kita diberikan amanah untuk begitu terpilih, ibaratnya kalau balapan nih Mas Henry, langsung tancap gas. Mau lagi nggak jadi pimpinan KPK? Enggak, saya mau mendorong anak-anak ini. Berarti nggak mau ya, Bang? regenerasi, Nggak mau lagi? regenerasi. Menurut saya ini kan ada anak-anak yang masih muda ya di KPK, penyidik-penyidik yang menurut saya punya harapan, ya, yang punya integritas juga kuat. Kenapa saya tahu mereka? Karena dulu saya jadi pimpinannya, jadi saya tahu seperti Novel dan teman-teman yang lain, yang 57 orang. Saya ingin mendorong mereka-mereka itu untuk jadi pimpinan KPK. Kita mau tanya ICW dulu Mbak Almas. Ketika tidak menjadi ketua KPK marah, tapi menjadi ketua KPK tidak bangga gitu. Nah ini tidak bangganya karena pada saat itu banyak ancaman atau seperti apa gitu? Saya memaknai kata bangga itu kayak jumawa. Oleh karena itu saya selalu mengatakan saya tidak bangga. Karena seolah-olah kalau saya bilang saya bangga, maka saya jumawa, saya arogan. Bukan, nggak boleh begitu kan. Kalau ancaman ya, waktu di periode saya itu, ada istilahnya anak-anak di kantor itu, dengan pimpinan, ancaman itu kayak sarapan pagi. Kenapa saya katakan kayak sarapan pagi? Karena setiap hari, setiap saat itu ancaman masuk. Dan bukan cuma saya yang menerima ancaman itu, semua pegawai-pegawai KPK. Yang paling mengerikan diancam apa? Kalau ancaman Mbak Yohana, saya itu sebelum jadi ketua KPK, saya sudah mendapatkan ancaman yang dahsyat-dahsyat sejak di Makassar. Seperti? Seperti begini, pernah suatu ketika pagi-pagi pembantu asisten rumah tangga saya lagi nyapu di halaman. Rumah saya di Jalan Mapala. Pas dia sapu di halaman, terus ada kucing putus lehernya gitu ya. Jadi masih ada darah gitu keluar di halaman. Terus ada kertas putih, itu ditulis pakai darah kucing itu ya. Tulisannya gini, sebentar lagi Abraham kau saya bunuh gitu. Jadi yang begitu dari Makassar sudah biasa. Jadi saya nggak kaget-kaget amat. Nggak kaget, termasuk peristiwa Novel Baswedan disiram air keras pun itu nggak bikin kapok, nggak bikin takut? Tidak bikin takut tapi kaget. Hanya kaget. Iya, Apa kaget. yang paling membuat Abraham Samad itu takut selama pernah menjadi pemimpin KPK? Rasa-rasanya saya cuma takut sama yang di atas. Wih. Oke, Kang Maman silakan. Saya menggarisbawahi 2 hal. Saya tidak merasa disingkirkan sama saya marah. Nah, apakah kemarahan itu juga yang membuat Abraham Samad, Daeng Openg, mengeluarkan pernyataan ketika kasus Basarnas, tindakan KPK dungu dan memalukan? Kenapa saya pakai istilah terminologi dungu dan memalukan? Dungu itu kan bodoh ya. Very, very stupid. Kenapa saya katakan very, very stupid? Komisioner ini nggak membaca undang-undang. Kok bisa-bisanya dia minta maaf? Memalukan. Jadi Anda melihat KPK sekarang itu seperti apa? Sebenarnya nggak etis ya kalau saya menilai, karena ini kan pimpinan. Tapi saya harus menyatakan juga yang sebenarnya. Silakan, Bahwa sebenarnya seperti apa? mereka tidak terlalu memahami hukum. Saya lagi berpikir, apa ini orang ngerti nggak ini ya? Tindak pidana korupsi, hukum acara pidana dan lain-lain sebagainya. Ini Bang Tobas kan ada pengacara. Bang Taufik, dari pernyataan Bang Abraham ini, Anda setuju pernyataannya bahwa KPK sekarang memang tidak paham hukum dan segala macam? Ya, kalau saya melihatnya memang semestinya
soal jurisdiksi ini bukan melihat subjeknya tapi objeknya, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Abraham ini ya patut untuk kemudian kita telaah ya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Tapi kalau lihat gayanya Bang Abraham ini, kalau kita bicara soal tahta nih, seberapa penting nih tahta memimpin suatu lembaga ini seperti apa sebenarnya? Saya tidak pernah berambisi sebenarnya. Cuman sekali lagi menurut saya ketika kita diberikan amanah, maka amanah itu harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Sebenarnya itu intinya yang ada pada diri saya pada saat ketika diberikan amanah itu. Oke. Baik, kita akan lebih dalam lagi menggali dengan box nomor berapa yang dipilih selanjutnya, Bang Abraham? Oh ini 9. 9. Kita buka box nomor 9. Isinya kartu trufnya apa? Korupsi. Wow. Baik. Mas Taufik, sekali lagi. Tadi baru sebentar. Menurut Anda termasuk berprestasi nggak sih era kepemimpinan dari Abraham Samad ini? Banyak hal yang menjadi catatan sejarah sebenarnya ketika Bang Abraham memimpin KPK ya. Tapi ya, banyak juga kejadian-kejadian yang menggoncang dunia hukum kita. Gitu. Contohnya yang paling menggoncang apa nih, Mas Taufik? Ya kalau tentunya boleh jelas. ketika ada penetapan tersangka ya yang kemudian menjadi heboh ya karena dianggap berupaya untuk menggagalkan seseorang menjadi calon Kapolri. Spesifik boleh nggak sih dimention? Kasus rekening gendut. Oke. Ya. Mekanisme atau cara yang dilakukan KPK berdasarkan aturan dan undang-undang adalah disebut kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial itu adalah diambil oleh seluruh pimpinan KPK dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pimpinan KPK. Karena mekanisme di KPK itu seperti begini. Misalnya, kalau saya sedang tidak berada di kantor, terus kemudian dilakukan gelar perkara, ya, gelar perkara misalnya mau menetapkan seseorang menjadi tersangka, saya tetap bisa mengikuti walaupun saya tidak berada di kantor melalui jaringan teknologi yang dimiliki oleh KPK ya. Jadi ada jaringan teknologi yang kita bisa ikuti rapat. Kalau sekarang kan udah banyak lewat Zoom dan lain-lain sebagainya. Jadi saya tetap bisa mengikuti dan saya tetap bisa mengambil keputusan walaupun misalnya saya tidak sedang berada di kantor. Kayak kemarin misalnya Firly berada di Manado dan lain-lain. Dia tetap bisa diikutkan. Jadi ketika udah diputuskan bahwa tersangkanya OTT-nya misalnya Kepala Basarnas itu sudah menjadi keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK bukan perorangan. Oleh karena itu tidak boleh dong serta-merta tiba-tiba datang orang terus kemudian salah satu komisioner keluar dan menyampaikan permohonan. Nggak bisa dianulir senatnya begitu. Nah. Ya tapi Yohana saya penasaran justru pada suasana hati dan suasana kebatinan pada saat itu. Ya ketika akhirnya menjadi tersangka. Gonjang-ganjing. Oke. Sebenarnya yang perasaan kita ya sempat nih ngobrol sama komisioner yang kita rasakan hampir sama rupanya. Kita agak kecewa, Mas Taufik. Kecewa kepada siapa? Kepada negara. Kenapa kita kecewa kepada negara? Karena negara tidak melindungi orang-orang yang sedang bekerja memberantas korupsi di negeri itu sendiri. Itu yang kita kecewa, karena kita nggak dilindungi sama sekali. Apa buktinya negara tidak mendukung KPK memberantas menarik korupsi? ini pertanyaannya. Buktinya, Bambang Wijayanto, ketika dia mengantar anaknya, itu kan ditangkap di jalan. Saya dijadikan tersangka. Ditahan 2 jam walaupun tidak masuk di sel. Ini apa artinya? Ini berarti negara lepas tangan. Tapi ada yang bilang bahwa saat itu memang KPK tidak melibatkan presiden. Apakah benar demikian? Lagi-lagi, ya, saya dan ini ada jejaknya, ada di TV semua. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, datang ke Istana Bogor. Sudah ada Kapolri pada saat itu Jenderal Barudin Haiti dan ada Presiden Jokowi. Kita berunding lah bertiga di situ. Dan setelah itu Pak Jokowi bilang, oke, udah selesai semua ya, mengemukakan pendapat-pendapatkan argumen-argumennya. Oleh karena itu rapat ini kita tutup dan ditutup. Dan pada saat itu masih ada juga rekamannya di Metro. Keluarlah kita jumpa pers ya, Pak Jokowi, saya, Pak Barudin Haiti selaku Kapolri pada saat itu. Dan Jokowi mengumumkan ya pada saat itu bahwa nanti penyelesaian masalah ini akan segera ya diselesaikan
pihak-pihak terkait. Bukankah itu artinya negara juga sudah hadir karena presiden menengahi? Iya, tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Anda Hanya menilai pertemuan. belum cukup ya? Hanya Kalau menurut pertemuan. ICW gimana? Ya hanya pertemuan, tapi Ya pada kan hanya faktanya pertemuan, pada tidak saat itu menghasilkan diberhentikan. satu putusan. Di kepala saya pada saat itu bahwa seharusnya ada putusan yang jelas. Jadi kalau negara itu mau diukur tingkat kesuksesan pemberantasan korupsinya, maka dia harus berhasil. Menurut Anda Indonesia sukses nggak? Enggak. Apa hambatannya? Ini menarik pertanyaannya. Jadi dulu waktu ketika KPK jilid 3, saya dan teman-teman lain, itu kan kita gencar tuh melakukan pemberantasan korupsi. Makanya pada saat itu skala prioritasnya kita bersihkan dulu pemerintahan provinsi. Ini kan korup ini di mana-mana kan DPR. Akhirnya kita lihat kok ini kita udah mulai, tapi nggak turun-turun ya kan. OTT setiap saat nggak turun-turun. Akhirnya kita lihat, kita baca-baca, coba-coba baca evaluasi. Oh ternyata kita belum menyentuh aparat penegak hukum. Itu yang disebut judicial corruption. Oke, Kang Maman silakan. Saya orang yang terpengaruh pernyataan Bambang Pacul bahwa bahkan partai itu cukup satu orang yang ngomong lalu partai ikut semua gitu kan. Dan ketika Ibu Mega mengatakan saya pernah sampai berbisik kepada Pak Jokowi kalau perlu ini KPK diberhentiin aja deh. Dibubarkan. Sinyal ini menakutkan dan mengkhawatirkan seorang Abraham Samad tidak? Karena KPK adalah lembaga ad hoc yang kapan saja bisa berhenti. Saya tidak mendapatkan kata-kata ad hoc di konsideran undang-undang KPK. Karena itu Pak Agus Raharjo mengatakan nggak boleh disebut itu kan? Iya, oleh karena itu saya menafsirkan bahwa KPK bukanlah lembaga ad hoc. Karena di dalam konsideran undang-undang KPK tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan KPK adalah lembaga ad hoc. Ketika revisi undang-undang yang terjadi, itu justru kita menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi kelembagaannya itu di bawah rumpun eksekutif. Itu yang ada kan? Ya. Karena dia berada di bawah rumpun eksekutif, maka seluruh pegawai KPK itu diwajibkan ya, dikonversi ya menjadi pegawai negeri sipil, ASN. Oleh karena itulah dilakukan namanya tes wawasan kebangsaan untuk seluruh pegawai KPK agar supaya dia bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Dari hasil TWK itu kan justru aneh. Orang-orang yang baik, yang berintegritas, itu disingkirkan lewat TWK. Jadi negara ini menurut saya memang tidak pernah hadir untuk serius memberantas korupsi. Buktinya apa? Lihat revisi undang-undang KPK. Saya tidak pernah melihat di dalam undang-undang revisi, hasil revisi undang KPK, ada satu pun, satu atau dua pasal yang saya bisa menyatakan bahwa dia lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Nggak ada. Undang revisi yang terakhir ini sama sekali bukan lebih baik, lebih buruk. Kalau dari tadi Abang mengeluhkan tentang KPK saat ini, terus juga Abang tadi mengatakan bahwa kok nggak turun-turun ini indeks korupsi negara ini. Terjun bebas, Bang. Ya, mungkin ada benarnya dari 38 juga menjadi 34. Ya itulah makanya. Jadi mungkin ada benarnya juga Ibu Mega mengatakan bubarkan saja KPK. Menurut Anda gimana? Begini, kalau saya jalan keluarnya bukan membubarkan, tapi merevisi kembali undang-undang ini. Dan mengembalikan undang-undang KPK minimal seperti undang-undang KPK di masa lalu. Yang sifat kelembagaannya adalah independen. Artinya jika ada pemimpin yang kemudian terpikirkan atau mendorong KPK dibubarkan dan terucap seperti itu, menurut Anda dia tidak berpihak pada pemberantasan korupsi? Tidak punya sensitivitas terhadap pemberantasan korupsi. Mas Taufik, ada tanggapan? Kalau kita lihat nih misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, mereka menangani kasus-kasus yang besar ya, terus berhasil mengembalikan kerugian negara secara besar. Nah, kalau kita lihat ini berarti sudah berjalan nih misalnya Kejaksaan dalam hal penanganan korupsinya. Nah, apakah kemudian KPK masih dibutuhkan? Kita bersyukur dan memberi apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan yang sudah berhasil ya menyelamatkan kerugian negara yang begitu besar. Tapi menurut saya, kalaupun KPK melakukan itu kan berarti tambah banyak lagi nih uang yang bisa diselamatkan. Jadi ada mitra dia ya, dia tidak bekerja sendiri. Kejaksaan ini kan, Mas Taufik, dia juga menangani kasus tindak pidana umum. Jadi dia akan kewalahan, percayalah dia akan kewalahan. Oleh karena itu, memang kita butuhkan satu lembaga yang khusus, fokus
menangani kasus korupsi ya itu KPK. Sebenarnya itu inti. Oke. Dan ini selain itu ada satu lagi tentang Novel Baswedan, sebut pemerintah dan DPR telah menghancurkan KPK sehingga pemberantasan korupsi ini menjadi terhambat. Anda setuju nggak dengan pernyataan dari Novel Baswedan? Saya kan udah di luar. Jadi ketika undang-undang itu direvisi, mereka masih ada di dalam dan mereka ini adalah korban dari revisi itu. Kenapa saya katakan korban? Karena lewat revisi itu, maka di dalam aturan itu bahwa seluruh pegawai KPK harus menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena itulah dilakukan tes wawasan kebangsaan. Ya. Dan ketika tes itu dilakukan, mereka kan tersingkir, ada 57 orang. Saya tahu betul mereka, integritas mereka. Jadi ketika dia mengatakan begitu, saya percaya dong. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, masih ada box lagi. Kita buka kartu selanjutnya. Ini dia. 5. Oke, kita buka box nomor 5. Tamat. Wow. Kang Maman, seorang Abraham Samad ya ini tadi Anda lihat, menurut Anda sudah tamat belum? Atau sebenarnya ini masih panjang jalan ke depan? Enggak, belum tamat memang. Apalagi kalau melihat semangatnya untuk pemberantasan korupsi. Dan ada kalimat yang sangat menarik tadi. Walaupun semua lembaga hukum sudah menjalankan tugas dan ikut mendukung soal korupsi, KPK nggak boleh dibubarkan karena dia bukan lembaga ad hoc. Dan semangatnya Abraham Samad kan ada di situ. Selama semangat itu masih menyala, berarti dia belum tamat. Persoalannya adalah dia bisa tamat kalau KPK menjalankan sesuatu yang buat saya tidak menarik lagi. Kalau dalam bahasa bercandanya kami, begitu melihat kasus perdata cuma lihat datanya doang, tapi begitu lihat kasus pidana, lihat dananya doang. Kalau dananya gede, sikat. Kalau dananya nggak usah disikat. Ketika itu dia sudah pilih-pilih bulu seperti itu saya bilang tamat. Pertanyaan saya, masih adakah pilih-pilih bulu itu? Sebenarnya KPK itu didirikan supaya dia melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, sebenarnya itu ya filosofinya. Nggak boleh pilih-pilih gitu ya. On the track. Masih ada nggak? Ya. Atau dari dulu sampai sekarang ada pandang bulu itu? Saya justru melihat akhir-akhir ini sepertinya ke arah sana itu ada. Jadi menurut Bang Abraham Samad ini KPK sekarang itu lebih maju atau mundur? Dia jalan di tempat. Jalan di tempat atau mundur? Karena tadi soal undang-undangnya bukannya maju tapi malah mundur. Iya mundur undang-undang. Tapi ketika undang-undangnya itu mundur, ya, orang ini stuck semua nih di bisa maju. Pimpinan KPK. Menurut saya begini, walaupun undang-undang itu buruk, kalau pimpinannya itu bisa melakukan integritasnya kuat ya, dia bisa melakukan sesuatu, dia akan bisa keluar dari keterpurukan undang-undang itu. Tapi pimpinannya justru banyak tersandung kasus etik. Memang ada hal yang berbeda. KPK pertama, kedua, ketiga, itu semua konsentrasi. Dia fokus memberantas korupsi, mengusut kasus-kasus korupsi. Kalau sekarang tidak, pimpinannya itu sibuk untuk mengurus kepentingan pribadinya. Kenapa saya bilang sibuk mengurus kepentingan pribadi? Buktinya gitu. Bayangkan, masih sempat, padahal ingat ya, waktu saya di KPK, sama keluarga pun kita udah nggak punya waktu. Saya ini heran, kok dia masih punya waktu buat gugatan, masukkan ke MK, dan gugatan itu berkaitan untuk kepentingannya, itu bikin gugatan, minta kepada MK supaya diperpanjang masa jabatan. Saya nggak habis pikir. Itu yang nggak masuk di akal saya itu loh yang menurut saya aneh. Baik. Oke, box nomor berapa? Lebih berat jadi bintang tamu Q&A atau ketua KPK? Lebih berat deh, sama ujian S3. Berapa? Nomor 3. Wanita. Ini paling ngeri itu. Ini paling ngeri. Karena ini urusan wanita, Mbak Almas. Silakan, pertama. Banyak yang menyebut, termasuk pimpinan KPK ya, ex-pimpinan KPK dan penegak hukum, beberapa penegak hukum menyebut bahwa perempuan ini menjadi salah satu alasan suami melakukan korupsi. Nah, kalau menurut Pak Abraham, apakah memang seperti itu? Karena kok terkesan menyalahkan perempuan ya? Saya ingin menjelaskan begini, bahwa sebenarnya bukan perempuannya, harusnya itu pendidikan anti korupsi berbasis keluarga itu harus diterapkan. Agar supaya kepala rumah tangga itu tidak terdorong melakukan korupsi. Sebenarnya itu intinya menurut saya. Karena
ada dua hal yang harus dilakukan ya kalau kita bicara pendidikan anti korupsi. Satu, pendidikan anti korupsi berbasis formal, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Satu, pendidikan korupsi berbasis keluarga. Keluarga lah yang harus memberikan ruang, memberikan ketauladanan sehingga orang tidak berperilaku korup. Sebenarnya, jadi saya nggak ingin terjebak perempuan apa laki-laki. Tapi lingkungan keluarga lah itu yang sangat mendukung orang bisa berperilaku korupsi atau tidak. Nah, Bang Jadi Abraham, tidak hanya perempuan ya? Iya. Nah, Bang Abraham Samad, ini ada kasus yang nyata ya, beberapa ketua KPK termasuk Anda ataupun Pak Antasari tersandung isu tentang perempuan beberapa waktu lalu. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan tercapture, walaupun sudah ada klarifikasi dan segala macam, tapi ketua KPK ini bukan masalah harta dan tahta, tapi wanita pun juga rawan menjadi godaannya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini Mbak, ini kan kriminalisasi masalah perempuan ya. Orang selalu berpikir ini kan stigma yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Stigma, menurut saya ini ada stigma yang menyatakan begini, laki-laki tuh bohong, kalau dia normal masa nggak suka sama perempuan. Kan stigma itu yang dipakai untuk membenarkan kriminalisasi itu. Jadi dia coba bangun, kalau perempuan, kriminalisasi dan perempuan, maka orang akan percaya. Sebenarnya itu jalan yang paling gampang dipercaya. Nah, tapi ini pembelaan Pak Abraham atau gimana? Enggak, bukan pembelaan saya begini. Kenapa misalnya kriminalisasi terhadap saya itu perempuan? Karena dia sudah sukses. Waktu di zaman Pak Antasari kan berhasil. Tadi saya sampaikan tidak hanya Pak Antasari atau Bang Abraham sama, tapi Ketua KPK sekarang ya pernah tuh beberapa waktu terakhir tuh juga terkena isu, terserempet isu dengan wanita. Dan selalu Ketua KPK, ada apa sih sebenarnya dengan Ketua KPK ini? Karena mungkin Mbak Yohana itu isu yang paling mudah dipercaya sama orang. Tapi katakanlah itu tidak benar, realitanya ada tidak upaya untuk melemahkan kinerja pimpinan KPK atau seperti apa gitu ya, dengan yang senjata wanita melalui itu tadi, wanita, perempuan. Kalau saya sendiri merasakan nggak ada di zaman saya. Tapi kriminalisasi itu memang dikaitkan dengan perempuan ya. Tapi artinya kalau yang data menggoda nggak ada. Artinya skandal seks itu paling seksi untuk mengkriminalisasi orang dimanapun. Iya, saya pikir itu ya. Dan baik, kita akan ke next vote. Terima kasih, tepuk tangan untuk box kali ini. Selanjutnya, kartu nomor berapa? Bang Abraham? Satu, Mbak. Satu, kita buka. Harta. Bang Hengsat nampaknya kayaknya belum puas, silahkan. Yang pertama, kesempatannya. Bang, emang tadi kan abang kesel tuh ya. Berkali-kali mengatakan tidak bisa membahas, tidak bisa memberantas koruptor lagi. Tidak bisa memberantas korupsi lagi. Padahal kan sebetulnya abang punya kesempatan tuh, misalnya jadi pemimpin daerah, majulah ke pilkada. Atau misalnya seperti Bang Tobas, maju sebagai anggota DPR. Gitu ya, emang nggak punya uang Bang? Atau jadi ketua KPK tuh hartanya malah nggak ada? Harusnya kalau pilkada-pilkadanya dapet lah. Gitu kan? Apalagi kalau anggota DPR gitu ya. Kan itu masih bisa tuh memberantas korupsi dari situ tuh Bang. Ini nggak mau atau nggak ada modal, maksudnya pertanyaan itu. Gitu. Nah ini kalau dimodalin gimana gitu kan kira-kira. Ya pertama kalau dimodalin, kalau saya sendiri ya, tapi kalau saya sendiri pendapat saya nggak mau. Tapi kalau misalnya ada orang dan mau, menurut saya itu tidak salah juga. Oke? Nah, tidak salah. Tapi kalau saya sendiri saya nggak mau, saya menolak. Tapi kalau ada orang yang mengambil posisi itu, saya tidak bisa mempersalahkan dia. Meskipun ada yang memaksa Anda, enggak, kamu harus maju karena kamu keren nih dalam pemberantasan korupsi. Aku modalin seluruh proses nyaleknya, logistik, kampanye segala macam. Tinggal maju aja. Itu mau nggak? Ini dulu pernah saya bercanda-bercanda nih sama anak di KPK kan. Itu kalau misalnya ketua KPK mencalonkan diri jadi anggota DPR atau gubernur, elok nggak ya? Terus bilang begini, Pak, kalau memang sudah mau ke situ, jangan jadi caleg atau jadi gubernur. Sekalian aja masuk dalam bursa capres. Itu anak-anak KPK juga. Oh gitu. Kita akan masuk ke box selanjutnya dulu. Box nomor berapa? Bang Abraham, nomor 4. Kita buka. Play or pass? Pas. Oh, pas. Selanjutnya nomor berapa? 6. 6. Kita buka box nomor 6. 2024. Kalau saya tanya sekarang, ada tidak sih keinginan untuk maju jadi cawapres lagi? Atau sedang berkonsolidasi dengan siapa? Yang terkini, ada nggak? Saya selalu tidak punya ambisi
Yakin? Ya, sama sekali tidak punya ambisi, tidak punya keinginan yang berlebihan. Cuman menurut saya, kalau seseorang tiba-tiba dicalonkan, baik saya, Kak Mamam, Mbak Tobas, maka itu menjadi kewajiban konstitusional. Apa yang dimaksud kewajiban konstitusional? Bahwa orang itu tidak boleh menolak. Kan dalam konstitusi itu ada dua, ada hak konstitusional, ada kewajiban konstitusional. Hak konstitusional itu kita punya hak untuk mencalonkan diri, kan? Tapi kita juga punya kewajiban konstitusional. Apa kewajiban konstitusional kita? Kalau kita dicalonkan, kita diberi amanah, kita juga nggak boleh. Intinya ada yang deketin nggak sekarang? Mas Henry aja yang dekatin saya. Oke, nah Bang Henry langsung saja masuk. Ada permainan untuk box 2024. Sebetulnya tadi saya mau tanya, jangan-jangan nggak ada yang mendekati karena Bang Abraham saat ini terlalu lurus. Jadi takutnya sudah nanti jadi di puncak pimpinan negara ini kan nggak bisa digoyang-goyang, malah repot juga ini yang mencalonkan gitu. Jangan-jangan begitu. Artinya kalau mau dicalonkan harus belok-belok ya? Ya itu gimana tuh Bang? Oke, baik langsung. Oke, kita main. Bang, jadi kita akan tampilkan beberapa bakal calon presiden. Nah, Abang mesti kasih skornya dari 1 sampai 10. Semakin tinggi skornya, semakin bersih. Clean meter. Oke. Foto yang pertama, Mas Ganjar Pranowo. Berapa skornya untuk Ganjar Pranowo? 6. 6. Kenapa? Ya biasa-biasa aja. 6 itu kan rata-rata kan. Oke, rata-rata. Baik. Ya, Silakan, 6 itu lanjut. masih naik kelas lah. Silakan, yang kedua. 6. Prabowo 6. 6. 6 juga. Loh, emang kenapa? Kenapa kalau Prabowo dibilang 6 Anda gebrak meja? Ada apa ini? Nah, maksudnya itu Ada ekspresi tendensi. aja. Oh, oke. Kan citranya Pak Prabowo itu begitu. Bro. Oh gitu ya. Oke, baik. Oke. Atau 6 Bang ya? Nggak Iya. akan naik lagi Bang ya? Iya. 6. Bener nih Bang? Iya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah ini Bang. 6. Kita ke box selanjutnya. Nomor berapa, Bang Abraham? Silahkan dipilih. 7. 7. Oke, kita buka langsung ke teman-teman yang menanyakan. Apakah betul waktu zaman muda Pak Samad ini suka bertengkar? Suka berantem? Berkelahi. Iya, betul. Jadi begini, tapi ini tolong ya, ini nggak boleh dicontoh. Ada tradisi di Makassar, kalau anak laki-laki berantem, terus pulang ke rumahnya nangis, dimarahin sama bapaknya. Disuruh kembali, kamu jangan nangis, kamu pulang berantem. Sebenarnya begitu, tapi lagi-lagi ini jangan dicontoh. Ini tradisi di zaman dulu ya. Jangan nangis tapi juga baiknya jangan berantem juga sih. Ya, Bagusnya seperti itu. harusnya begitu kan? Oke, baik, silakan untuk penanya kedua. Dulu kenapa rambutnya panjang sampai sepinggang ya Pak? Iya. Iya. Ya senang aja kan masa-masa muda panjang rambut, kan gitu kan. Ada inspirasi tertentu nggak? Nggak ada sih. Tapi emang orang zaman dulu, mungkin juga Kang Maman dulu terus Iya. panjang juga. Saya kribo. Kribo ya. Senang aja, lebih tren zaman-zaman begitu kan. Lebih Kayak tren. rocker kan? Ya, kayak begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita akan buka apakah ada box yang tersisa. Wah, Box ini nomor 8 8. ya. Oke, kita langsung buka saja. Truth or dare? Dare. Dare ya, oke, berani menerima tantangan. Nah, oke, baik karena Bang Abraham Samad ini pilih dare, kita akan main games cocok logi. Nah, cocok logi ini kita akan melanjutkan tadi sudah ada games clean meter ya, untuk menilai sebersih apa sih para capres ini. Nah, kalau sekarang gamesnya adalah kita mau tahu nanti pendapatnya Bang Abraham Samad, siapa sih cawapres yang cocok untuk capres-capres yang sekarang sedang berlaga di kontestasi pemilu nanti, pilpres nanti. Oke, kita akan langsung masuk ke grafis untuk capres yang pertama. Pak Ganjar Pranowo ini zodiaknya Scorpio, terus hobi olahraga, goes atau sepedaan. Nah, kalau menurut
Bang Abraham Samad ini kalau bisa dilihat dari zodiak dan juga hobinya Pak Ganjar, ini pilihan Bang Abraham untuk Pak Ganjar ini cocoknya cawapresnya siapa nih di antara ini? Nah, coba milih. Sama Ibu Susi sana. Ibu Susi Pujastuti. Iya. Zodiaknya tuh Capricorn. Ini sama kayak saya. Oh, pantes ya. Agak otoritatif, dominan gitu ya. Mantap. Nah, hobinya mengendarai sepeda motor cross. Kita mau tanya dulu nih, antara Capricorn dan juga Scorpio ini seperti apa sih? Matching nggak sih sebagai pasangan? Kita akan dengarkan apa kata Mbak Google. Saya menemukan ini dari web. Capricorn dan Scorpio dikenal sebagai pasangan yang saling menguatkan dan saling melengkapi satu sama lain. Scorpio yang berelemen air mampu menguatkan Capricorn yang berelemen tanah. Selain itu, mereka bisa menciptakan hubungan yang nyaman dan kompak dalam waktu lama. Oh, pantes ya Pak Ganjar tadi Scorpio air. Tapi kan Bu Susi juga air ya sebenarnya kan. Kalau dilihat dari keduanya, kekuatan apa yang paling Bang Abraham Samad lihat dari mereka? Mungkin agak susah saya bahasakan ya. Tapi sepertinya mereka ini cocok berdua. Kan masing-masing orang punya kan ini cocok logi. Mungkin kalau yang ini cocoknya dengan ini, AHY cocoknya dengan Kang Maman, Teman Towas, mungkin begitu. Tepuk tangan. Oke, kita buka Masuk untuk barang ini kedai kopi. Iya. Grafis kedua. Cocok logi ala Q&A. Ini Pak Prabowo Subianto, zodiaknya Libra. Jadi keseimbangan gitu kan, hukum. Kalau Pak Prabowo ini berkuda hobinya, saya juga suka, dan memelihara kucing, suka juga. Nah, kira-kira nih dari antara cawapres di sini siapa nih? Yeni Wahid. Yeni Wahid. Iya. Oke, kita buka. Ini Yeni Wahid, kita akan lihat. Zodiaknya Mbak Yeni Wahid ini, zodiaknya adalah Scorpio, hobinya menciptakan lagu. Oh, mungkin bisa berkuda sambil menyanyi lagu ciptaan dari Mbak Yeni Wahid dan memelihara kucing juga ya, bisa akrab, bisa guyup gitu ya. Cocok logi buat Oke, lalu apa sih kata Mbak Google? Coba, silakan. Kecocokan cinta Libra dan Scorpio. Bersama-sama, mereka menyeimbangkan satu sama lain dan dapat menciptakan ikatan yang kuat dari persatuan mereka. Mereka tentu perlu berinvestasi untuk menangani perbedaan keduanya dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Wih, kalau dari dua pilihan tadi ya, antara Pak Ganjar, Bu Susi, Pak Prabowo dengan Yeni Wahid, semuanya tuh tonnya positif ya, berarti agak jeli juga ya Bang Abraham. Kok bisa seperti itu? Apa yang dilihat, kekuatan dari dua orang ini ketika berpasangan? Ini pakai insting aja nih Mbak. Maksudnya kalau laki-lakinya lemah, kita harus tutup di perempuannya. Gitu. Anda berarti mengatakan Pak Prabowo lemah atau gimana? Bukan, misalnya kalau di laki-lakinya ada kekurangannya yang saya kayak kurang elok mengungkapkan, maka saya pakai insting. Pasangan perempuan ini bisa menutupi kelemahan itu. Oke, baik, terima kasih untuk Prabowo Subianto. Oke, yang ketiga, Anies Baswedan, zodiaknya Taurus. Hobi memelihara burung, kucing, dan ikan. Nah, kalau Pak Anies cocoknya siapa cawapresnya? Kofifa Indar Parawansa. Kofifa Indar Parawansa, langsung ya. Kofifa Indar Parawansa, kita akan lihat zodiaknya Taurus juga. Hobinya waktu kecil suka berkendara motor dengan kecepatan tinggi dan juga mendaki. Agak kontras sih, agak kontras, saling menguatkan. Apa kata Mbak Google? Coba kita lihat. Suami dan istri yang sama-sama berzodiak Taurus termasuk pasangan ideal untuk satu sama lain. Zodiak yang ditandai dengan lambang banteng ini punya sifat yang pengertian. Oh, cuma sesingkat itu. Jadi kuncinya mereka berdua kalau dipasangkan jadi capres cawapres itu saling pengertian. Padahal sekarang lawan dia lambang banteng ya. Benar juga. Nah, saya mau tahu pendapatnya Bang Abraham. Ini Taurus dan Taurus ya, antara Pak Anies dan juga Bu Kofifa. Instingnya itu bisa dijelaskan nggak biar kita bisa nangkap secara logisnya gimana sih? Apa yang dilihat dari dua orang ini? Mas Anies ini kan orang yang lembut ya kalau saya lihat. Tutur bahasanya itu lembut, teratur, terurai, menyejukkan, dan membuat kita terpesona. Kan gitu ya. Sehingga mungkin dia perlu wakil yang sedikit menggetarkan kita. Jadi Mas Anies menurut Anda tidak menggetarkan? Beda mempesona dengan menggetarkan. Okay. Kalau Mas Anies itu mempesona. Kalau Kofifa itu menggetarkan.
Yang ini hebat Bang Abraham, Mbak Yohana. Dia menyuarakan betul calon pemimpin dari perempuan. Karena yang dipilih semua dari calon perempuan semua. Oke, perempuan semua. Jadi itu makanya tadi harusnya kita tanyakan di box wanita tadi ya, pantesan juga Bang Abraham ini memang menyoroti juga tentang masalah emansipasi perempuan. Benar demikian Bang Abraham ya? Enggak, maksud saya kan begini. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin dunia itu yang boleh dikatakan gender perempuan itu berhasil kan. Kita contoh Jerman. Merkel. Merkel. Itu menurut saya sangat mengidolakan kan. Jadi kadang-kadang saya bermimpi mungkin suatu ketika ada perempuan-perempuan Indonesia seperti itu. Saya kayak bayangkan mungkin Kofifa seperti begitu. Oke. Nah, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Sudah 3 saja ya. Kecuali mungkin ada nanti capres-capres lain tiba-tiba maju, kita nggak tahu. Tapi tadi pesannya saja. penting ya, perlu banyak nama perempuan yang diangkat di politik nasional. Iya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan pamungkas dan juga sekaligus closing statement. Menurut seorang Abraham Samad, apakah Anda saat ini sudah tamat? Belum. Abraham tidak pernah tamat. Insya Allah atas lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Abraham tidak akan tamat. Abraham bisa tamat kalau dia juga selesai di dunia ini. Kalau dia meninggal baru itu tamat. Apa yang ingin Anda capai, impikan dan harapan ke depan? Sederhana aja sih sebenarnya, bahwa saya itu bermimpi ya suatu ketika saya ketemu nih sama generasi emas yang pemerintahan ini bilang. Generasi emas itu kan berarti 40-50 tahun akan datang. Mungkin ketika itu umur saya sudah 100 tahun, Mbak. Tapi saya berdoa mudah-mudahan saya masih hidup. Saya datang sama generasi emas itu. Mungkin generasi emas itu sudah ada yang menggantikan Mas Hendri, sudah ada yang jadi anggota legislatif seperti Mas Tobas, sudah ada jadi presiden, ada jadi gubernur. Saya datang. Cucuku yang saya cintai, ada nggak di sini orang masih korupsi? Dia bilang, apa itu korupsi kakek? Saya sudah nggak tahu apakah itu dinosaurus. Mimpi saya begitu. Artinya apa? Pada saat 50 tahun akan datang, itu mimpi saya ya. Tapi saya tidak yakin. Korupsi itu sudah hilang dari negeri ini. Itu mimpi saya sebenarnya. Tapi saya sendiri nggak yakin. Karena apa? Kita tidak pernah memulai dengan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, memang butuh tekad kuat untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih untuk bintang tamu kita, Bung Abraham Samad dan juga para panelis. Terima kasih lagi. Ya pemirsa, demikian siaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Bang Abraham. Inilah definisi anak daerah dengan mimpi besar. Dari Makassar mengungkap kasus-kasus sangar. Bahkan tak tanggung-tanggung. Taruhan nyawa tak jadi soal demi membasmi korupsi yang menggunung. Abraham Samad, putra daerah yang sempat memimpin lembaga anti rasuah. Tekad Samad memberantas korupsi masih melekat walau kuasa tak lagi dijabat. Dunia politik pun sempat menggelitik. Samad pun tinggal menunggu pihak yang melirik. Harta, tahta wanita bisa jadi ujian kapan saja. Yang penting, jika tak mau tamat, Bung Samad harus teguh menjaga amanat rakyat jika nanti dikasih lagi kursi pejabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.